Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan jawaban atas pertanyaan bagaimana hukum membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Fatihah ketika sholat. Dan kalau wajib, apakah harus dikeraskan bacaannya? Membaca surat Al-Fatihah merupakan rukun dalam sholat, baik dalam sholat fardu maupun di dalam sholat sunnah. Hal ini didasarkan pada hadis Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Ubadah bin Samiti yabluhu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Sahih Muslim, hadis nomor 595. Dari Ubadah bin As-Samit, Nabi SAW menyampaikan kepadanya bahwa tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Sementara basmalah merupakan ayat dari suratul Fatihah, maka tidak sah jika seseorang sholat ketika membaca surat Al-Fatihah ia tidak membaca basmalah. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad atainaka sab'am minal masani wal Qur'anal azim." Surat Al-Hijr ayat 87. Dan sungguh kami telah berikan kepadamu, yaitu kepada Nabiullah Muhammad SAW, 7 ayat yang berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Al-Quran surat Al-Hijr ayat 87. Yang dimaksud dengan 7 ayat yang berulang-ulang adalah surat Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu terdiri dari ayat yang dibaca secara berulang-ulang pada tiap-tiap rakaat sholat. Dan ayat yang pertama adalah basmalah. Dalam sebuah hadis disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi rabbil alamin, ummul Quran wa ummul kitab wa sab'ul masani. Sunan Abi Dawud, halaman 1245. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdulillahi rabbil alamin merupakan induk Al-Quran, pokoknya Alkitab serta surat As-Sab'ul Masani. Berdasarkan dalil ini, kemudian Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan bahwa basmalah atau bismillahirrahmanirrahim merupakan bagian dari ayat yang 7 dalam surat Al-Fatihah. Jika ditinggalkan baik seluruhnya maupun sebagian, maka rakaat sholatnya tidak sah. Wa ibaratuhu qala asy-Syafi'i bismillahirrahmanirrahim al-ayatus sabi'atu fa in tarakaha aw ba'daha lam tudzihir raq'atu allati tarakaha fiha. Juz 1 halaman 129. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan bahwa basmalah merupakan salah satu dari 7 ayat dalam surat Al-Fatihah. Apabila ditinggalkan atau tidak dibaca sebagian ayatnya, maka rakaatnya tidak cukup atau tidak sah. Hal ini bisa dilihat dalam kitab Juz 1 halaman 129. Karena merupakan bagian dari surat Al-Fatihah, maka basmalah ini juga dianjurkan untuk dikeraskan ketika seseorang membaca Al-Fatihah dalam sholatnya. Berdasarkan hadis Nabiullah Muhammad SAW an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yajharu bil basmalah. Sahih Al-Bukhari raqam halaman 3451. Yang artinya bahwa Rasulullah SAW selalu mengeraskan suaranya
ketika membaca basmalah dalam sholat. Menjelaskan hadis ini, Ali Naib Biqai dalam tahqiq kitab Iza Soha al-Hadis fahuwa madhabi karangan As-Subki menjelaskan bahwa qala Ibnu Khuzaimah fi musannifihi fa amal jahru bismillahirrahmanirrahim faqad soha wa sabata 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam bi isnadin muttasilin la syakka walar tiyaba inda ahlil ma'rifati bil akhbari fi sihhati sanadihi wa ittisalihi fadzakaru hadzal hadis summa qala faqad bana wa sabata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yajharu bismillahirrahmanirrahim fis salat. Makna qaul Imam Al-Muttalibi idza sahal hadis fahuwa madhabi. Tahqiq ala Naib Biqai Sahifah 161. Ibnu Khuzaimah berkata dalam kitab Musannafnya, pendapat yang menyatakan sunnah mengeraskan basmalah merupakan pendapat yang benar. Ada hadis dari Nabiullah SAW dengan sanad yang mutasil, urutan perawi hadis yang sampai langsung kepada Nabi Muhammad SAW tidak diragukan, serta tidak ada keraguan dari para ahli hadis tentang sahih serta mutasilnya sanad hadis ini. Kemudian Ibnu Khuzaimah berkata, telah jelas dan telah terbukti bahwa Nabiullah Muhammad SAW dalam hadis yang menyatakan mengeraskan bacaan basmalah dalam sholat. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa basmalah atau bismillahirrahmanirrahim merupakan sebagian surat dari suratul Fatihah, sehingga harus dibaca manakala membaca Al-Fatihah dalam sholat. Dan juga basmalah disunah untuk dikeraskan sebagaimana sunahnya mengeraskan Al-Fatihah dalam sholat jahriyah atau sholat yang disunahkan untuk mengeraskan suara ketika membaca suratul Fatihah. Demikianlah jawaban atas pertanyaan bagaimana hukumnya membaca basmalah dalam surat Al-Fatihah ketika sholat. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.